Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostina dari kelas 232A Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai presentasi kelompok 4 mengenai budaya perusahaan dan tanggung jawab sosial. Budaya perusahaan bukanlah hal yang terbentuk secara instan, melainkan terbentuk dari proses dan pengalaman dalam upaya organisasi mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya, baik masalah internal maupun eksternal. Adapun proses penting yang mempengaruhi budaya di dalam suatu perusahaan atau organisasi adalah yang pertama, peran penting pendiri. Pendiri memiliki peran yang sangat besar bagi awal terbentuknya budaya organisasi. Karena bagaimana visi dan misi organisasi yang bersangkutan tidak terlepas pada bagaimana nilai pendiri tersebut. Pendiri tahu sasaran apa yang mau dicapai dan sangat yakin bahwa dia tahu jalan atau cara yang terbaik untuk mencapainya. Dari pengalaman masa lalunya, dia membangun rentetan nilai di atas mana filosofi usaha atau kerjanya diletakkan. Pendiri juga mengkomunikasikan hal itu kepada orang-orangnya, terutama dengan cara teach by example, melalui tanggapannya terhadap situasi, melalui perilaku hidupnya dan tindakan pribadinya. Yang kedua yaitu budaya kuat atau dominan budaya yang kuat. Dominan budaya yang kuat adalah budaya organisasi ideal yang mempunyai dampak yang lebih besar pada perilaku karyawan, yakni mampu mempengaruhi intensitas perilaku. Dengan kata lain, budaya organisasi yang kuat adalah budaya yang dipegang semakin intensif, semakin mendasar dan kukuh semakin luas dianut, dan semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan. Semakin kuat suatu budaya, akan semakin kuat pengaruhnya terhadap lingkungan, termasuk pada perilaku manusia. Budaya dominan merupakan keyakinan dasar yang melandasi dan mengarahkan segala keputusan penting kelompok atau organisasi. Intinya, atau core kultur menjadi pola perilaku bersama dari sebagian besar anggota kelompok. Jika organisasi tidak mempunyai budaya dominan dan hanya tersusun dari sangat banyak anak budaya, nilai budaya organisasi sebagai suatu variabel independen akan sangat berkurang. Karena tidak akan ada penafsiran yang seragam atas apa yang menggambarkan perilaku yang tepat dan tidak tepat. Dengan aspek kebersamaan akan menjadikan budaya sebagai perangkat yang ampuh untuk memandu dan membentuk perilaku itu. Adapun peran budaya organisasi dalam sebuah perusahaan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan etika kerja. Yang kedua, memberikan arah pengembangan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, mengembangkan kualitas barang dan jasa. Dan yang kelima, memotivasi pekerja mencapai prestasi tinggi. Dari kelima peran di atas, menunjukkan bahwa yang paling utama dari peran budaya organisasi adalah pembentukan etika kerja. Etika kerja merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat etika yang baik yang tumbuh bersama dengan budaya organisasi akan menciptakan dan menjiwai aktivitas bisnis yang beretika dan akan menjadi landasan dari pengambilan keputusan secara etis yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Secara etimologis, dari asal kata yang membentuknya, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan kepada masyarakat secara umum. Namun, secara konseptual terdapat banyak pengertian dan batasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada 3 hal, yaitu profit, lingkungan, dan masyarakat. Dengan diperolehnya laba, perusahaan dapat memberikan dividen bagi pemegang saham, mengalokasikan sebagai laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, serta membayar pajak kepada pemerintah. Perusahaan juga memperoleh manfaat dari aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang itu, yang pertama,
mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Yang ketiga, keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder-nya. Dengan demikian, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib dijalankan oleh perusahaan. Namun, besar biaya atau output yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut berdasarkan keputusan moral dari perusahaan itu sendiri. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.